putar ya untuk bilah sepanjang ini. Dan ini menggunakan bahan Barsinso tadi. Dan ini ketika terpasang, nah, Masya Allah tampilannya. Kita cek seperti biasa menggunakan kertas teman-teman. Jadi untuk proses pengasahannya tadi sama seperti video-video kita sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Di video kali ini kita akan membuat satu bilah pedang teman-teman. Di video kali ini kita tidak membuat pisau ya teman-teman. Kita akan membuat satu bilah pedang. Untuk bahan dasarnya saya menyiapkan satu Barsinso ukuran panjang teman-teman. Ukuran besar. Ini kurang lebih 90 sentian. Untuk bilah yang mau kita buat ini kurang lebih panjangnya 65 cm kurang lebih ya. Itu bilahnya saja. Oke, bagaimana nanti hasilnya? Tonton terus prosesnya sampai akhir teman-teman. Oke teman-teman, ini dia bahan Barsinso-nya. Ini ukuran panjang kurang lebih 90-an teman-teman. Dan untuk paretnya ini sudah kita buka ya, sudah kita lepas. Untuk video pembuatannya itu atau video prakteknya itu ada di YouTube teman-teman. Sudah pernah kita rekam ya. Nah, ini tata caranya. Ini di video kita sebelumnya teman-teman. Maksudnya di video kita sebelum-sebelumnya gitu ya. Sudah pernah kita praktekkan cara membuka paretnya ini. Buat teman-teman yang bingung olah dari Barsinso ini atau bingung cara buka paretnya ini, bisa ditiru ya. Nah, ini kami sediakan tata caranya. Jadi pahat teman-teman, menggunakan pahat. Cuma pahat nih khusus teman-teman, dia memang lebih tebal pahat tuh. Nah, dia agar paretnya tadi membuka gitu ya. Karena dia baja, jadi dia insya Allah sudah mudah untuk patah nanti setelah terbuka. Oke, gitu dia tata caranya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Nah, tata cara membuka paritan di Barsinso. Kita lanjut lagi proyek kita tadi. Ini dia tadi bahannya teman-teman, langsung kita proses. Awal-awal saya mau bersihkan dulu bagian paritnya tadi, karena kita bukanya manual tentu saja dia tidak rata teman-teman, kurang rata gitu. Jadi kita ratakan terlebih dahulu menggunakan batu kasar ya. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita bersihkan tadi, dia lebih rapi nampaknya. Nah, setelah seperti ini bisa langsung kita olah teman-teman. Nanti bagian dasarnya itu dari sini ke bawah itu bagian handle. Ini nampak bagian paret yang tidak kita bersihkan ya, itu untuk handle teman-teman. Adapun bagian sini nanti itu untuk bagian mata bilah. Langsung saja kita proses ya. Awal-awal kita ukur dulu berapa panjang yang kita perlukan. Ini saya masih menggunakan penggaris ya, penggaris pendek kurang lebih 30 cm. Setelah kita ukur, lalu kita bentuk teman-teman pedang tadi. Kita bentuk desainnya sesuai yang kita inginkan. Untuk bentuk awal ini memang tidak perlu terlalu rapi ya, karena memang nanti bakal diamplas juga, bakal hilang juga nanti. Ini untuk penanda saja teman-teman, supaya nanti kita bisa bikin bevelnya itu sesuai. Oke, di sini handle-nya juga kita bentuk. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Lanjut kita grinder dulu bagian pinggirannya. Ini bagian yang mau kita buat bevel nanti, bagian mata bilahnya gitu ya. Kita grinder dulu supaya nanti mudah kita garisnya. Dan jangan lupa bagian bawah ini kita buang ya. Bagian bawah ini kita buang, itu nanti untuk ujung dari bilahnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Lanjut kita rapikan lagi menggunakan batu kasar. Setelah itu baru kita bikin bevel teman-teman. Awal-awal kita garis dulu dia menggunakan batu gerinda khusus ya. Ini saya buat sendiri. Ini supaya dia seimbang teman-teman. Jadi ukuran sisi kiri dan sisi kanan tuh nanti sama bagian lebarnya gitu. Lalu kita perjelas lagi menggunakan spidol permanen supaya nampak ya. Kalau udah seperti ini, lanjut tinggal kita poles teman-teman menggunakan batu kasar. Dan ini prosesnya cukup lumayan lama ya, karena memang bilah ini panjang, tidak seperti yang biasa kita buat. Yang kita biasa buat itu paling panjang itu sekitar 40 cm lah, mungkin 40 cm. Pernah juga 50 cm, tapi jarang teman-teman 50 cm.
Nah, ini kita buat bilah kurang lebih panjangnya 65 cm. Jadi memang waktu tuh tak sebentar teman-teman. Tentunya tak semua proses kita rekam ya. Kalau kita rekam semua tentu nggak akan cukup memori kita. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Setelah kita bikin bevelnya, ini tinggal kita perhalus teman-teman. Dan untuk bar ini memang kita potongnya belakangan ya. Jadi kita bikin bevel dulu, baru kita potong bagian apa namanya tuh, garis tadi teman-teman, sesuai bentuk pedangnya. Karena menurut kita memang lebih enaknya bikin seperti ini gitu. Jadi nggak bolak-balik lah istilahnya. Sekali kerja, sekali jalan gitu. Megangnya juga kita lebih nyaman. Langsung seperti ini ya. Setelah jadi bevel barulah kita potong teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah terpotong, ini sudah berbentuk pedang ya, sudah bentuk pedang sesuai yang kita inginkan. Kita perhalus lagi bagian punggungnya teman-teman. Setelah kita potong tadi, kita perhalus bagian punggungnya. Lalu kita masuk kepada proses yang paling membosankan di pembuatan ini teman-teman, pembuatan pedang ya, atau bilah, yaitu ngikir. Ini proses ini cukup lama karena memang dia kita kerjakan secara manual ya. Ini kita sediakan bahan-bahannya, alat-alatnya, kita jepit dia, lalu kita kikir teman-teman. Fungsi kikirnya sendiri memang agar dia mata bilah itu lebih rapi teman-teman. Kalau untuk bilah ukuran 15, 20 atau 30 cm itu masih terjangkau teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan ini, kita bisa rapi membuatnya menggunakan gerenda saja. Tapi untuk bilah panjang memang itu kesulitan tersendirinya teman-teman. Ya, mungkin memang karena kita juga memang belum mahir ya di pembuatan ini. Kalau teman-teman ada yang bisa rapi menggunakan gerenda saja membuat bilah panjang seperti ini, itu luar biasa. Kalau saya pribadi memang belum terlalu mahir kalau untuk bilah-bilah panjang. Ini kita lakukan secara manual, dan tahap ini betul-betul membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama menurut saya ya. 2 hari itu sudah cukup lama teman-teman. Tentu nggak nonstop ya, kita kerjakan mungkin sejam atau setengah jam, kita rehat lagi, kita lanjut sore atau besoknya, seperti itu. Jadi memang proses ini butuh kesabaran. Prosesnya seperti ini, kita kikir dia sampai bekas gerendaannya itu hilang teman-teman. Dengan kata lain, bilah tuh rata. Dan ini hasilnya setelah kita kikir tadi. Dan ini baru sebelah teman-teman. Jadi sebelahnya lagi ini belum kita bersihkan, belum kita kikir ya. Dan prosesnya sama seperti tadi, waktunya juga cukup lama. Untuk sebelahnya ini mungkin tidak kita video ya, kita skip saja. Intinya prosesnya tadi sudah kita tunjukkan, tata caranya seperti tadi. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini bilah kalau sudah kita kikir semuanya. Jadi sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan ini sudah bersih. Seperti inilah kurang lebih ya hasilnya. Setelah dikikir, lanjut kita bersihkan lagi teman-teman menggunakan gerenda. Nah, ini bagian punggungnya. Tadi bagian bevelnya ya, bagian mata bilahnya. Lanjut ini bagian punggungnya kita bersihkan lagi menggunakan batu kasar teman-teman. Bagian mata bilah juga kita poles ya menggunakan amplas. Ini karena memang kalau menggunakan kikir itu dia gosokan itu terlalu kasar teman-teman. Jadi untuk meratakan saja gitu. Untuk menghaluskan kita tetap menggunakan amplas lagi seperti biasa. Kalau ini bagian handle ya teman-teman. Jadi tak lupa pula bagian handlenya juga kita bentuk. Dia harus lebih kecil ukuran lebarnya daripada bilahnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi bagian ini nanti kita akan masukkan dia ke dalam kayu atau handle gitu. Jadi makanya dia harus lebih kecil daripada bilah tadi teman-teman, ukuran lebarnya. Dan kita bor juga ya bagian handle tadi. Ini supaya nanti bisa kita pasak dengan paku, jadi dia tidak lepas ketika kita mainkan pedang itu nanti. Dan mohon maaf teman-teman, di sini videonya kualitasnya kurang bagus karena memang
untuk pengerjaan ini dikerjakan ketika sore teman-teman, mendekati maghrib gitu, jadi pencahayaannya kurang. Oke, kurang lebih seperti ini bilahnya setelah jadi. Nah, ini belum kita sepuh ya, jadi ini tadi baru kita kerjakan. Dan tata cara pengerjaan seperti tadi teman-teman, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya untuk bilah sepanjang ini. Dan ini menggunakan bahan barsinso tadi, tinggal kita sepuh teman-teman guna mengeraskan. Untuk bilah nih dia masih dominan lurus ya, kita mau lebih lentik lagi untuk bilah nih. Cuman untuk lentiknya itu kita nanti akan lakukan dengan penyepuhan teman-teman. Nah, jadi setelah disepuh tuh insya Allah nanti dia akan mengalami pemadatan dan dia akan lentik lagi teman-teman ke atas. Lanjut kita sepuh menggunakan media air ya. Di sini kita bakar dulu sampai ke suhu ekstrim seperti biasa teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf untuk kualitas video kurang bagus teman-teman, karena memang ini pengerjaan itu pencahayaan itu kurang. Kita ngerjakan itu sore mendekati maghrib, tambah lagi memang cuaca ini sedikit mendung teman-teman. Oke, kita maju mundurkan seperti ini supaya panasnya itu merata ya, panasnya merata pada bata bilahnya. Setelah panasnya cukup, lanjut kita sepuh teman-teman. Untuk penyepuhannya di sini saya menggunakan media air ya, karena kita perlu bilah tuh lebih lentik lagi gitu. Tata caranya seperti ini teman-teman. Perhatikan bilahnya. Oke, di sini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi bilah tuh dia lebih lentik ke atas seperti ini. Nah, ini hasil dari penyepuhan tadi. Kalau kurang jelas teman-teman bisa ulang lagi videonya di bagian penyepuhan tadi. Oke, ini dia hasil penyepuhannya. Dan indikator bahwa senda penyepuhan itu berhasil, bagian mata bilahnya itu putih teman-teman, menggunakan air atau menggunakan oli. Jadi kalau menggunakan air pun, kalau yang belum tahu ilmunya ya, kalau dia tuh nggak putih justru biru atau menghitam bagian mata bilahnya, itu bisa dipastikan dia tuh muda teman-teman. Nah, ini pencahayaannya agak kurang ya, cuacanya kurang bagus. Seperti itulah kurang lebih mengenai penyepuhan air ya. Kita lanjutkan prosesnya. Di sini saya buat lagi bagian tamengnya, tameng dari pedang tadi. Jadi supaya pedang tuh bagian tajam itu nggak langsung kepada tangan kita teman-teman. Dan untuk tameng ini kita hanya perbesar lubangnya saja ya. Untuk bendanya ini, untuk alatnya ini kita memang sudah ada jualannya gitu. Sudah ada jualnya di toko online gitu. Untuk aksesorisnya, tamengnya, dan selut untuk handle itu sudah ada di toko online teman-teman. Silahkan dicari sendiri. Kita tinggal masang dan kita sesuaikan dengan pedang kita. Kurang lebih seperti ini. Setelah dipasang, lanjut bagian handlenya. Untuk handle ini juga kita menggunakan kayu ya, tetap menggunakan kayu. Kita ratakan dulu, dan untuk prosesnya tidak begitu detail teman-teman. Seperti bagaimana cara membuat lubangnya itu kita tidak rekam secara detail ya. Jangan lupa kita bor juga ya, sesuai dengan lubang yang ada di handle tadi, yang di besinya itu, supaya nanti bisa kita pasang paku teman-teman. Jadi bisa dikatakan dia nanti copot gitu langsung gitu. Kurang lebih seperti ini tata caranya. Ini kita lem lagi menggunakan lem Korea teman-teman. Setelah itu kita cacah lagi ya menggunakan parang. Untuk bentuknya itu kita sesuaikan saja dengan bentuk yang sudah kita buat sebelumnya teman-teman, di sisi sebelahnya gitu ya. Tinggal ngikutin bentuknya saja ini. Setelah itu baru kita bor lagi sesuai lubangnya tadi. Untuk tahap ini saya lagi buat tempat selut teman-teman. Jadi kita ingin pasang selut atau salutnya ya, atau karah. Jadi namanya itu beda-beda juga sih sebenarnya. Kita pasang sesuai dengan bentuknya.
Dan memang untuk prosesnya ini cukup rumit teman-teman, untuk pembuatan pedang ini walaupun terlihat bentuknya simpel tapi untuk prosesnya itu cukup panjang untuk prosesnya gitu ya. Oke, ini sudah kita sesuaikan dengan bentuknya tadi, tinggal kita pasang salutnya atau karahnya ya. Insya Allah ini langsung sesuai nih. Kita lanjutkan prosesnya, yaitu menghaluskannya teman-teman, supaya handle tuh enak kita genggamnya gitu ya, sesuai dengan bentuk karah tadi. Untuk bentuknya itu sesuai dengan bentuk karahnya atau slotnya tadi ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi untuk kualitas videonya seperti inilah, kadang bagus kadang enggak, karena memang pengerjaan ini berhari-hari teman-teman. Jadi ada kalanya setiap sorenya itu yang kualitas videonya itu kurang bagus ya, seperti ini. Oke, ini bagian bawahnya kita pasang juga salutnya teman-teman, jadi supaya handle itu nggak pecah atas bawah nih kita pasang. Sekali lagi aksesoris memang sudah ada di toko online teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mau membuat juga bingung gimana cara membuatnya bagian aksesorisnya, tinggal cari saja di toko online, itu sudah banyak yang jual, ada khusus gitu. Dan ini dia kuningan ya, saya bersihkan dulu catnya karena kita mau nampakkan kuningannya itu nanti teman-teman. Dengan gerinda kita amplas lagi secara manual seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kita urus juga bagian bilahnya ya. Nah, tadi setelah kita penyepuhan bilah itu hitam, kita haluskan dulu teman-teman. Kita haluskan lagi menggunakan gerinda, menggunakan amplas ya, seperti ini, seperti biasanya ya. Baik, ini dia hasilnya ya. Untuk aksesorisnya sebelum kita pasang, di sini kita sediakan 2 pasak paku sesuai ukuran lubangnya teman-teman. Dan untuk bilahnya kita pasang dulu bagian tamengnya. Setelah itu tinggal kita masukkan handlenya, kita pastikan dia pas ya, masuknya pas, tidak ada ruang. Selanjutnya tinggal kita pasang pasaknya teman-teman, atau pakunya. Ini paku ini dia penahan ya, agar bilah tuh tidak goyang-goyang ketika digunakan nanti. Sebetulnya bilah ini memang untuk koleksi, pemesannya itu bilangnya untuk koleksi gitu, tapi yang namanya bilah sajam ya, tetap kita tidak lupakan kualitasnya walaupun hanya untuk koleksi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sudah terpasang. Insya Allah ya, keren. Sangat keren hasilnya. Selanjutnya tinggal kita lem saja bagian pakunya tadi teman-teman. Dan ini request ya, requestan dari pemesan. Sebenarnya untuk pedang, jenis pedang yang kita buat ini, dia memang tidak dilem teman-teman. Jadi sistemnya itu bongkar pasang. Cuman karena memang permintaannya seperti itu, ya kita lem. Jadi memang mau dibikin permanen ini. Kita timbun terus pakai lem Korea sampai dia penuh teman-teman, seperti biasa. Setelah mengering, lanjut kita amplas lagi bagian handle-nya tadi ya. Kita amplas lagi supaya lebih halus. Jangan lupa bagian salutnya ini kita tutup dulu teman-teman menggunakan plastik. Nah, ini gunanya nanti agar ketika dicat dia nggak kena cat teman-teman, karena ini kuningan ya, kuningan. Dan untuk salutnya ini kita menggunakan stainless, jadi warna itu nanti handle-nya akan kita cat warna hitam, otomatis pasti kena bagian tameng dan salutnya kalau tidak kita tutup seperti ini. Nah, ini kita tutup bagian-bagiannya. Dan memang cukup ribet teman-teman untuk proses kali ini, pembuatan bilah kali ini ya. Dan ini juga sebabnya kenapa kita jarang upload ini, udah lama nggak upload ya, kurang lebih 10 hari. Ini karena proses pembuatannya cukup lama teman-teman. Oke, ini udah tertutup semua ya. Bagian-bagiannya tinggal kita clear. Kita cat menggunakan cat semprot. Di sini saya menggunakan cat semprot warna hitam ya, warna hitam. Kita tinggal ratakan saja teman-teman. Dan ini prosesnya kita lakukan 2 kali, 2 atau 3 kali. Kalau di video kali ini kita lakukan 2 kali teman-teman. Jadi untuk hasil yang maksimal memang dilakukan 2 kali. Kita cat dulu, setelah mengering kita lapis lagi untuk lapisan kedua, seperti itu.
Oke teman-teman, ini dia pedang tadi. Setelah kita cat, kita buka lagi bagian yang kita tutup tadi, bagian plastiknya ya. Seperti ini kurang lebih hasilnya teman-teman. Jadi dia nggak ikut kena cat ya, bagian tameng, bagian salutnya. Masya Allah, jadi khas sekali jadinya, sangat bagus jadinya, keren ya. Dan untuk warangkanya juga kita sudah siapkan juga teman-teman, cuman memang prosesnya juga tidak kita rekam karena untuk video ini saya sudah cukup panjang durasinya untuk pembuatan bilah dan handle, walaupun tidak semuanya kita rekam ya. Ini bagian warangkanya, bagian sarungnya kita berikan salut juga atas bawah ini supaya tidak pecah. Untuk warnanya juga sama, warna hitam doff. Dan untuk kayunya itu kita menggunakan kayu yang sama juga dengan handle-nya teman-teman. Dan ini ketika terpasang, Masya Allah tampilannya keren. Oke teman-teman, itu dia tadi proses pembuatannya dan ini hasil akhirnya teman-teman. Jadi Masya Allah seperti ini kurang lebih hasil akhirnya ya. Jadi warnanya itu hitam doff, untuk aksesoris ini kuningan, dan untuk apa namanya ini kayunya ini, warangkaran handle-nya ini kita menggunakan kayu yang sama teman-teman, itu kayu balam. Kita cat hitam doff. Untuk aksesoris ini sudah ada jualnya teman-teman, kita tinggal masang saja gitu. Dan untuk bilahnya kita menggunakan Barsinso. Ini untuk prosesnya cukup lama teman-teman. Masya Allah ya, untuk hasil akhirnya sangat memuaskan menurut saya. Kita pasang lagi, seperti inilah kurang lebih teman-teman. Ini kita buat dia sedikit kesat ya, jadi agak tidak mudah jatuh. Kesat tapi tidak terlalu kesat juga teman-teman, jadi cukup mudah juga membukanya gitu. Jadi kalau untuk digunakan itu dia bukanya set, cepat seperti itu, dia ringan teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih hasil akhirnya ya, pedang katana KW-KW-an. Ini biasanya bagian sini nih kita menggunakan kuningan lagi teman-teman, cuman untuk pedang kali ini kita nggak gunakan kuningan, kita langsung bentuk bevel saja seperti ini. Yang kuningan itu bagian salut teman-teman, seperti ini. Oke, untuk ketajamannya bagaimana? Untuk ketajaman kita cek seperti biasa menggunakan kertas teman-teman. Jadi untuk proses pengasahannya tadi sama seperti video-video kita sebelumnya ya, cuman di video kali ini tidak kita rekam juga. Sama teman-teman, alasannya karena durasi dia sudah terlalu panjang. Jadi untuk ketajaman insya Allah ini sudah cukup bagus dari bawah sampai ujung ya. Oke, seperti ini. Dan ini cukup ringan teman-teman digunakan sesuai permintaan. Jadi ini digunakannya sangat-sangat ringan, menurut saya sangat ringan ya. Bilahnya panjang 65, dan untuk ketahanannya ini kita gunakan tes kerotan teman-teman, karena memang bilah itu tidak terlalu lebar. Jadi kita nggak gunakan bambu ya, karena bambu di daerah saya tuh tebel-tebel. Bisa teman-teman lihat di video-video kita sebelumnya, kita ngetes pakai bambunya tuh tebel teman-teman. Sini kita tebaskan menggunakan rotan saja. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih hasilnya ya. Jadi untuk ketajamannya sudah cukup bagus. Ini potongannya juga rapi ya, jadi dia betul-betul terpotong. Oke, gitu aja ya video dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tidak dari prosesnya, proses pembuatannya yang cukup panjang, dan hasil akhirnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.